Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi pesepeda antusias, khususnya yang menggunakan route bike, kecepatan adalah obsesi bagi mereka. Meningkatkan laju sepeda dalam setiap aktivitas bersepeda adalah tujuan utama dari setiap latihan mereka. Kecepatan berkaitan dengan power yang dihasilkan pesepeda untuk kondisi jalur yang sama. Semakin besar power yang dihasilkan, maka semakin cepat sepeda yang bisa mereka capai. Tetapi di samping menaikkan power, meningkatkan kecepatan juga bisa kita upayakan dengan menurunkan kebutuhan power untuk kecepatan tertentu. Nah, kali ini kita akan membahas apa saja yang bisa kita upayakan, khususnya yang terkait dengan komponen sepeda, agar kecepatan sepeda semakin membaik. Meningkatkan keluaran power atau tenaga. Sebelumnya sudah kita singgung, meningkatkan keluaran tenaga akan meningkatkan kecepatan sepeda. Misalnya bila semula kita hanya mampu mengeluarkan power sebesar 150 watt untuk durasi 20 menit, maka di jalan datar dengan kondisi jalur tanpa angin, kecepatan kita hanya berada di kisaran 28,44 km per jam. Untuk posisi tangan di hood menggunakan ban cleanser dan bobot total sebesar 79 kg. Tetapi bila power yang bisa kita hasilkan naik sebesar 5 watt menjadi 155 watt, maka kecepatan kita akan naik menjadi 28,81 km per jam atau naik sebesar 0,37 km per jam. Hasil yang sama bila kita mengurangi bobot total sebesar 15 kg. Meningkatkan keluaran power bisa kita upayakan dengan meningkatkan cadence kita, daya tahan yang kuat, atau menaikkan torsi kita, kekuatan otot. Kedua upaya ini berkaitan dengan kemampuan fisik pesepeda. Tetapi upaya tersebut juga bisa kita usahakan dari segi komponen sepeda. Komponen yang paling mempengaruhi adalah posisi saddle. Sadel yang lebih jauh ke belakang dari garis bottom bracket memang membuat nyaman kayuhan, tetapi tenaga yang kita kerahkan tidak optimal. Ini yang paling banyak diterapkan di geometri MTB dengan sudut seat tube yang landai atau kecil. Semakin dekat titik tumpu bokong kita ke garis vertikal bottom bracket, maka semakin optimal keluaran tenaga kita. Oleh karena itu, kita bisa mengoptimalkan keluaran tenaga ini dengan memilih sepeda dengan seat tube yang lebih tegak, sudut lebih besar. Tetapi bila kita sudah terlanjur memiliki sepeda dengan sudut yang tidak besar, cenderung landai, tidak perlu berkecil hati dan jangan menggeser sadel jauh ke depan melampaui batas toleransi sadel. Kita bisa mengupayakan dengan memilih sadel dengan hidung yang lebih panjang, sehingga kita bisa duduk lebih ke depan dengan masih bertumpu di sadel. Kondisi ini agak mirip dengan posisi off saddle. Tetapi harus diingat, bila sepeda kita memiliki sudut seat tube yang agak landai dan kita memaksakan duduk lebih depan, maka ruang kokpit akan memendek, jarak antara badan dan handlebar. Efeknya, pergerakan kita pun akan terbatas. Efek berikutnya, bila kita tidak melakukan perubahan posisi handlebar, titik pusat berat badan kita akan bergeser ke depan, dan ini akan berpotensi menimbulkan bahaya ketika bersepeda di turunan. Jadi, bila ingin mengoptimalkan power, pilihlah sepeda dengan seat tube yang tegak, sudutnya lebih besar. Bila sudah terlanjur atau yang ada hanya sudut yang sedikit landai, gunakan saddle panjang dengan stem yang panjang, tapi tidak lebih dari 110 mm, kecuali kita atlet profesional yang kadang-kadang
bisa sampai 150 hingga 180 mm. Pastikan genggaman tangan kita tidak melewati hub roda depan. Dan peningkatan power ini akan lebih optimal bila menggunakan crank arm yang pendek, tapi tidak terlalu pendek, khususnya ketika posisi pedal berada di jam 3. Mengurangi kebutuhan tenaga. Power atau tenaga yang dibutuhkan untuk kecepatan tertentu bergantung pada aspek gravitasi, hambatan gesek, aerodinamis, dan hambatan mekanik atau keloncaran komponen, khususnya bearing dan rantai. Aspek gravitasi hanya berpengaruh ketika kita bersepeda di tanjakan. Mengurangi aspek ini hanya ada satu cara, yaitu mengurangi berat total. Tetapi bila jalur yang kita lalui hanya memiliki gradien kurang dari 6%, kecepatan akan naik 0,12 km per jam untuk setiap penurunan bobot total sebesar 1 kg. Dan kenaikan kecepatan ini akan semakin berkurang dengan semakin naiknya gradien. Untuk gradien 10% hanya naik 0,08 km per jam untuk setiap penurunan 1 kg. Upaya kedua adalah mengurangi gaya gesek ban. Menggunakan ban dengan rolling resistance yang kecil akan membuat sepeda lebih cepat pada power yang sama. Misalnya kita menggunakan ban Vittoria Corsa Speed G Plus 2.0 yang memiliki rolling resistance sebesar 0,0021 akan menghasilkan kecepatan 31,58 km per jam. Sedangkan bila kita menggunakan ban Maxxis Pedron Tubeless 3D dengan rolling resistance 0,00393, maka kecepatannya hanya sampai 30,63 km per jam. Selisih 0,95 km per jam pada power yang sama, yaitu 150 watt. Langkah selanjutnya adalah memperkecil hambatan udara. Hambatan udara erat kaitannya dengan luas penampang depan kita, baik dari postur tubuh, merunduk atau tegak, gemuk atau kurus, maupun dari desain sepeda, slim atau gemuk. Bersepeda dengan posisi back upward, perkiraan penampang depan adalah 0,423 meter persegi yang menghasilkan kecepatan 33,52 km per jam dengan rolling resistance 0,0021. Sedangkan bila bersepeda dengan posisi back horizontal dengan penampang depan 0,37 meter persegi, kecepatan yang dihasilkan adalah 34,99 km per jam, selisih 1,47 km per jam. Posisi yang lebih aerodinamis akan lebih optimal bila posisi handlebar, khususnya pegangan tangan, lebih rendah. Oleh karena itu, memilih stem yang lebih merunduk atau lebih panjang akan mengurangi luas penampang depan kita. Tetapi harap diperhatikan, semakin merunduk posisi bersepeda kita, maka sudut antara badan dan paha, posisi pedal paling atas, akan semakin sempit, dan ini akan mengurangi efisiensi keluaran tenaga kita. Solusi untuk ini adalah menggunakan crank arm yang lebih pendek, sehingga tekukan paha tidak terlalu tinggi. Mengurangi hambatan angin, di samping memposisikan duduk yang lebih aerodinamis, desain frame sepeda yang aerodinamis bisa kita upayakan juga dengan menggunakan pakaian yang tidak berkibar. Menggunakan pakaian sepeda yang ketat tapi tetap nyaman akan lebih menguntungkan kita dan akan menambah kecepatan sepeda. Jadi, membeli pakaian sepeda yang bagus dan tentunya lebih mahal menjadi pilihan yang layak bagi kita yang ingin meningkatkan kecepatan. Tidak harus pakaian yang mahal, yang penting ketat, tidak berkibar. Terutama bagi kita yang baru mencoba menjadi pesepeda antusias. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.